Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Ramadan, NPM 41182191230030, semester 4, paralel 1, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dosen pengampu Dr. Yunita Lasma, MPD, Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan dari video ini ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester. Yang pertama, soalnya apakah kepanjangan dari RPP, kemudian apakah kegunaan RPP dalam dunia pendidikan dan pengajaran, jelaskan. Yang pertama, RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP berguna sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan RPP, guru dapat menyusun langkah-langkah mengajar secara sistematis, menentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan penilaian, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif. Yang kedua, jika dalam suatu kelas mengalami kendala sehingga situasi harus dikondisikan agar sesuai dengan aturan dalam RPP dan tujuan dalam materi tercapai, maka kemampuan apa yang harus dimiliki seorang guru, jelaskan. Nah, yang kedua, seorang guru harus memiliki kemampuan adaptif dan kreatif. Suatu kemampuan manajemen kelas. Guru perlu mampu menyesuaikan metode dan teknik pembelajaran dengan kondisi kelas yang dinamis agar tetap mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran terdiri atas dua subjek yang menjadi pusatnya, dan guru dapat memilih salah satunya dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang ketiga ialah dua pendekatan tersebut adalah yang pertama teacher centered atau disebut juga berpusat pada guru, dan yang kedua student centered disebut juga berpusat pada siswa. Guru dapat memiliki sesuai kebutuhan dan kondisi pembelajaran. Yang keempat, berikan dua contoh metode pembelajaran dan jelaskan pengertiannya. Yang keempat, metode ceramah. Guru menjelaskan materi secara lisan kepada siswa, cocok untuk menyampaikan informasi secara cepat. Dan metode diskusi. Siswa saling bertukar pendapat dan dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah, meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Yang kelima, berikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan model pembelajaran. Berikan saja satu contoh model pembelajaran yang kalian ketahui. Yang kelima itu model pembelajarannya adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang saling membantu agar semua anggota memahami materi. Yang keenam, jelaskan beda antara strategi pembelajaran dengan teknik pembelajaran. Yang keenam itu strategi pembelajaran adalah perencanaan besar atau pendekatan umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya,
strategi aktif, pasif, dan kontekstual. Sedangkan teknik pembelajaran adalah cara konkret yang digunakan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Misalnya teknik tanya jawab dan bermain peran. Yang ketujuh, apakah tujuan pendidikan nasional Indonesia? Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ke-8, jelaskan secara lugas dan dapat dipahami perbedaan antara pendidikan dengan pengajaran. Yaitu pendidikan adalah proses pembentukan karakter, moral, nilai, sikap, serta mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang lebih fokus pada penyampaian pengetahuan atau transfer ilmu dari guru ke siswa dalam proses belajar mengajar. Sekian video yang saya kerjakan dengan judul tugas strategi belajar mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon diberikan yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.